down the ground! The ground! Look at me! Get your ass down! Witness! Take it! Up, go, go! You wanna be a hero? Stand up! It's not a game, it's a rich thing. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Yacht. Film yang berlatar belakang di kota Los Angeles ini merupakan drama kejahatan yang menelusuri dunia geng yang terdiri dari orang-orang yang telah disumpah untuk melindungi dan membela masyarakat. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal kisah, 3 orang bersenjata menggunakan topeng tiba-tiba masuk ke sebuah bank untuk melakukan perampokan. Open the door! Seorang petugas keamanan mencoba melakukan perlawanan, namun terciduk oleh penjahat hingga babak belur dipukuli. You wanna be a hero? Security ini hampir saja mati jika teman si perampok tidak menghentikannya. Setelah mendapatkan uangnya, mereka bertiga kabur keluar bank. Seorang polisi wanita muncul menodong mereka. Tapi ternyata 3 kawanan perampok ini justru masuk ke dalam mobil polisi, kemudian melepaskan kostumnya dan berganti dengan seragam polisi. Rupanya, mereka memang polisi asli yang memiliki kerjaan sampingan sebagai perampok. Pimpinan mereka bernama Steve, lalu si rambut cepak bernama Pete Ramos, dan adik Steve dari ras kulit hitam bernama Cole, dan si cewek bernama Karen Beach. Di TKP ini, mereka berempat berpura-pura menjaga situasi padahal merekalah perampoknya. Karena Cole yang memukuli satpam bank itu, Steve menyuruhnya untuk menemaninya sampai rumah sakit. Sebuah bar bernama Carl menjadi tempat nongkrongnya para polisi yang dijuluki Raven. Di ruang belakang bar ini, mereka mendapat jatah masing-masing $20.000. Sedangkan sisanya akan dipergunakan untuk dana pensiun dan membayar pengacara karena saat ini ayah Steve dan Cole sedang berada di dalam penjara. Tak hanya oknum polisi yang suka merampok, ternyata mereka juga bekerja sama dengan kelompok gangster elit di kota ini. Scene berpindah ke penjara. Napi inilah yang bernama Tom. Seorang mantan polisi anggota Raven juga sekaligus ayah dari Steve dan Cole. Sipir ini memberikannya ponsel, dan yang menghubunginya seorang petinggi dari kelompok gangster yang bernama Neckbone. Dan cewek ini adalah tangan kanannya, yaitu Winter, seorang oknum polisi juga dan rekannya yang berkacamata bernama Foster. Tom dipaksa mereka untuk tutup mulut terkait bisnis narkoba yang mereka jalankan, dan jika bocor, Tom akan mendapat masalah yang jauh lebih besar. Kesal dengan sipir botak itu, ini yang dilakukan oleh Tom. Neckbone mempunyai adik bernama Sleep yang ditugaskan untuk menelusuri jenis narkoba yang sekarang sedang marak. Dan ini adalah Frank, pemilik kasino sekaligus rekan Steve yang mengetahui di mana dia menyimpan uangnya. Dan wanita cantik ini bernama Kat, asisten dari Frank. At least let me some luck. Di rumahnya, Pete Ramos memiliki seorang istri bernama Mija Lourdes dan seorang anak perempuan. Lourdes tidak tahu dengan kerjaan sampingan suaminya ini. Di lemarinya itu, dia sembunyikan uang hasil rampokannya. Kat terkesan kepada Steve karena melepaskan seorang pencuri di dalam kasino. Menurutnya, pria itu layak mendapatkan kesempatan kedua. Cole datang ke penjara menemui ayahnya. Menurut Cole, apa yang dijanjikan Neckbone untuk membebaskan Cole hanyalah bullshit. Ternyata Tom yang memberikan gambaran tentang perampokan itu. Cole dan kakaknya akan mencari pengacara baru yang memiliki pengaruh besar di dalam kejaksaan untuk membebaskannya. Tom agak kecewa karena Steve tidak mau datang mengunjunginya.
Di luar tugasnya sebagai polisi, Karen berhubungan dengan Foster, seorang polisi sekaligus bawahan Winter. Karena diambang perceraian dengan istrinya, Foster kini dekat dengan Karen. Steve dan Cole seringkali mengunjungi ibu mereka yang mengidap kanker. Sebagian uang harum itu dia berikan untuk ibunya. Di keesokan hari, Karen dikejar oleh beberapa agen FBI. Sama halnya dengan Steve, Pete, dan Cole. Setelah tertangkap, mereka berempat dikumpulkan di ruang interogasi markas FBI. Ternyata, di ruangan itu, foto-foto sepak terjang mereka sebagai Raven sudah terpampang. Raven sendiri sebutan bagi para oknum polisi yang bekerja sama dengan kelompok gangster. Agen Price menunjukkan bukti saat mereka melakukan perampokan. Setidaknya 12 geng polisi sudah teridentifikasi berada di dalam departemennya. Price memberikan kesempatan kepada Steve untuk menjatuhkan organisasi mereka atau Steve dan 3 rekannya akan dijebloskan ke dalam penjara. Price lalu menanyakan di mana sisa uangnya. Steve mengaku uang itu telah mereka gunakan dan sisanya berada di kas dana umum. Mereka tidak bisa menariknya lagi karena hal itu akan menaruh kecurigaan bagi anggota Raven lainnya. Price lalu memperkenalkan anggota FBI yang bernama Burt yang selama ini menyamar menjadi polisi. Burt akan masuk menjadi Raven untuk mengawasi dan memberi perintah kepada mereka. Steve dan 3 rekannya tidak punya pilihan. Mengikuti perintah FBI agar mereka tidak dijebloskan ke dalam penjara, tapi jika organisasi gangster ini tahu mereka berkhianat, jelas nyawa jadi taruhannya. Diskusi di markasnya, Karen sempat memiliki rencana untuk kabur ke Meksiko. Tapi tidak ada sanak saudara atau kerabat di sana dan rencana itu tidak akan mungkin untuk dilakukan. Steve mengajak mereka untuk mengikuti permainan ini sampai mereka menemukan jalan keluar. Di bar ini, seluruh Raven termasuk gangsternya akan berkumpul. Untuk pertama kalinya, Burt masuk seakan menjadi anggota Raven yang baru. Cole menjelaskan yang mengawasi mereka disebut Berserker yang dikenal rasis, karena itu Burt harus mengikuti arahan timnya jika ingin selamat. Karena Steve akan melakukan pertemuan dengan para petingginya, seorang pelayan seksoi ditugaskan untuk menggoda Burt. Di dalam ruangan ini, Winter meminta kepada Klivinsky untuk menyetorkan pajak narkoboynya karena dia terbukti telah melakukan pemalakan di dalam wilayah kekuasaan Winter. Karena tidak punya pilihan, Klivinsky akhirnya menyetujuinya. Pete lalu memberitahu Steve jika Sleep ingin melakukan pertemuan. Burt penasaran siapakah Sleep dan apa tujuan mereka bertemu. What's that about? Tiba-tiba, kepala Burt terasa puyeng hingga menyenggol seorang berserker. What? Sempat terjadi perkelahian di sana hingga mereka dipisahkan. Di keesokan harinya, Burt bertanya kepada atasannya tentang si Sleep. Dari data mereka, Sleep hanya pecandu kokena, tapi kakaknya yang bernama Neckbone ikan kakapnya. Masuk akal jika Sleep ingin melakukan pertemuan karena 2 bersaudara itu banyak menyuap polisi. Di malam hari saat pertemuan, Sleep melihat Burt sebagai wajah baru. Setelah itu, dia menunjukkan narkoboy jenis baru yang disebut sintesis yang kini mulai beredar. How I know bird and cotton. You ever seen this shit before? No. What? Some synthetic shit. Sleep minta bantuan para polisi ini untuk mencari tahu pemasok sekaligus pembuatnya, karena jenis ini diprediksi akan populer di masa depan bagi para penikmat narkoboy. Tiba-tiba, Sleep merasa curiga kepada Burt karena melihat sorot matanya. Sebagai Raven, seharusnya dia mempunyai tato bergambar burung sebagai simbol anggota resmi. Sleep lalu meminjam ponsel milik Burt. Give him the damn phone. Dari ponsel tersebut, Sleep menelepon seseorang dengan nama kontak ibunya Burt. Tiba-tiba, Sleep menodongkan pistolnya ke kepala Burt menuduhnya sebagai FBI. Karena Sleep langsung kabur, tim melakukan pengejaran. Go, 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 go! Shit, come on! Clear! I'm on him! I got him. Come on, son of a bitch! Ketika Steve hampir menangkapnya, tiba-tiba si Sleep terjatuh dan langsung tewas di tempat. Mereka makin serba salah.
Jika dilaporkan, kakak Sleep yang menyuap banyak polisi akan mencari tahu kenapa Sleep kabur dari mereka. Pilihannya adalah menyembunyikan kematian Sleep dan itu harus dengan dukungan Burt. Jika dilaporkan ke FBI, potensi kebocoran bisa terjadi. Apalagi dalam darah Burt terdapat opium yang disusupkan ke dalam minumannya oleh pelayan seksoi itu. Burt akhirnya setuju dengan rencana Steve untuk menghilangkan jenazahnya. Make him disappear. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Steve dan timnya kemudian menguburkan mayat Sleep di lokasi yang tersembunyi. Keesokan paginya, Burt melaporkan kepada Price jika tadi malam Sleep tidak muncul. Sleep and his brother are exactly that. Sementara itu, Pete dan istrinya yang bernama Mia Loudress datang ke pesta yang diselenggarakan ayah Mia yang bernama Victor. Faktanya, Victor merupakan salah satu mafia Kolombia dan mereka yang hadir adalah antek-anteknya. Karena itu, Pete dan Mia sepakat tidak mau membawa putri mereka ke acara ini. Foster sempat bertanya kepada Karen tentang hilangnya Sleep karena ini akan berakibat buruk bagi bisnis mereka. Steve mendapat informasi jika patroli menangkap pasangan Ukraina dalam kasus penjualan manusia. Kilvinsky lalu menyuruh polisi membebaskan mereka. Faktanya, geng polisi melindungi penjualan gadis di bawah umur dan kasus ini ternyata yang memancing FBI. Cole kembali mengunjungi ayahnya di penjara. Setelah mendapat pengacara baru, sipir botak itu selalu membayanginya. Kabar buruknya, Tom akan dimasukkan ke sel umum dalam beberapa hari. Alasannya, Neckbone mendapatkan pembaruan status kasus dari pengacara lama, tapi kini tidak lagi dan itu akan berbahaya bagi Tom. Dia menduga dalangnya adalah Winter. Cole berjanji akan melakukan apapun yang FBI mau, asal ayahnya dikeluarkan dengan jaminan. Burt tidak bisa menjamin itu, kecuali timnya mau bekerja sama. Cat lagi-lagi menolak diajak kencan oleh Steve. Dan Cat sudah tahu kasino ini dijadikan tempat pencucian uangnya. FBI rupanya datang ke kasino memotret ibu Steve yang sedang menukarkan uang hasil rampokannya dengan chip. But your mother was. Ibunya bisa saja ditangkap, tapi itu tidak dilakukannya karena tujuan mereka untuk menekan Steve. Departemennya mewajibkan Karen untuk menemui psikiater dalam kasus pemukulan terhadap terduga bersalah yang ditangkapnya. Psikiater ini ingin membantu dalam masalah pribadi yang dihadapi Karen, karena menurutnya tidak mudah bekerja dalam profesi yang didominasi oleh pria. Faktanya, hanya ada dua pilihan dalam dunia macam ini. Mencoba membuat pria menganggapnya setara dengan mereka, atau kau bisa memanipulasi mereka. Steve meminta Burt untuk mentato tangannya dengan simbol Raven jika misi ini mau berjalan dengan baik. Cole memberitahu Steve jika Winter mengatur ayah mereka untuk dimasukkan ke sel umum. Itu dilakukan dengan tujuan pembangun hubungan, karena Neckbone menganggap Tom siap beraksi saat pengacaranya diganti. Mia mulai curiga kepada suaminya setelah diam-diam dia memeriksa isi ponselnya. Dia bertanya tentang Berserker dan pesan tentang gadis-gadis mereka. Mia curiga Pete tergabung dengan geng polisi. Dia tidak bisa dibohongi, apalagi dia paham karena ayahnya pengacara para gangster. Can we talk about this later, please? Go. Steve dan dua kawannya menekan sipir ini karena mereka tahu dia dibayar Winter untuk membayangi Tom. Else what, man? You wanna find out? Steve menawarkan uang 2 kali lipat dari yang Winter berikan, tapi tetap saja si botak ini menolaknya. Meskipun di penjara dia raja, tapi di luar kamilah rajanya. Karena ancaman itu tidak digubrisnya, Steve mengajak mereka menemui Winter di rumahnya Neckbone. Singkat cerita, mereka sampai di rumah Neckbone. Dengan santuinya, mereka sedang memukuli seorang pengedar hingga babak belur. Neckbone lalu bertanya siapa wajah baru ini. Setelah itu, dia tunjukkan narkoboy jenis baru yang disebut sintesis. Synthetic. Steve mengaku tidak pernah melihatnya, padahal barang itu telah ditunjukkan oleh Sleep. Dan pria yang mereka pukul ini adalah pengedarnya yang berani memasarkan barang tersebut di wilayahnya.
Steve dan timnya ditugaskan untuk mencari pemasoknya termasuk soal hilangnya Sleep. Saat membahas Tom, dia beralasan ayah Steve itu menghadapi kasus yang langsung mengarah kepadanya. Neckbone rupanya kecewa karena Tom dan Steve menunjuk pengacara baru tanpa berunding dulu dengannya. Ketua gangster ini menekan Steve dengan memanfaatkan ayahnya yang berada di dalam penjara agar menemukan kembali adiknya. Now get the fuck out. Keluar dari sana, Bert agak kecewa. Seharusnya mereka tidak membiarkan pria itu tewas karena dipukuli. Mia percaya dengan alasan suaminya yang sedang bekerja sama dengan FBI untuk mengusut kasus penjualan manusia. Price menyuruh Bert untuk membuat tato simbol Raven sesuai dengan saran dari Steve demi lancarnya operasi ini. Di layar CCTV, mereka melihat secara langsung sebuah mobil yang menurunkan para gadis yang akan dijual. Price tidak mau begitu saja melakukan penangkapan jika yang mereka dapatkan hanya germo dan mucikari Ukraina. Itu karena mereka belum memegang bukti yang mengaitkan para penjahat ini dengan Berserker. Sebelum para gadis ini tiba, Kilvinsky terpantau kamera berada di lokasi ini. Bukannya langsung menyelamatkan para gadis itu, Price justru menyuruh Steve untuk menghubungi Kilvinsky untuk memastikan keterlibatannya karena panggilan telepon ini akan direkam. One call and those girls are saved. Steve berpura-pura melihat dua FBI mengintai kapalnya, setelah itu membuntuti sampai rumahnya. Kilvinsky mengaku membawa para gadis untuk pelacuran. Steve lalu menyuruhnya untuk segera mundur. Meskipun tindakannya benar, Steve sadar jika panggilan telepon tadi tersebar, nyawanya akan melayang. Tim gabungan FBI dan SWAT langsung diturunkan untuk membebaskan wanita-wanita itu. Location secure. Suspects in custody. Lagi-lagi, Mia kembali marah karena kebohongan dan kebohongan yang dilakukan oleh Pete. Trust me. I said get out! Bert menunjukkan foto pengedar yang dipukuli Neckbone ditemukan telah tewas. Steve paham ini bagian dari resiko penyamaran mereka. Jika kita menolongnya di sana, mereka sendiri yang akan menjadi korban. Setidaknya kita berhasil menyelamatkan para gadis itu, kata Steve. Bert lalu mentato tangannya dengan simbol Raven. Steve berjanji kepada Cole akan menyelamatkan ayahnya dari ganasnya Neckbone. Setelah dipindahkan ke sel umum, tiba-tiba Tom mendapatkan serangan dari napi lain. Di luar dugaan, Steve mendapat pesan dari ponsel milik Sleep. Yang menjadi pertanyaan, siapakah yang mengirimnya? Apakah Sleep bangkit dari kubur atau misi mereka bocor? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode selanjutnya.